Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Fatimah Azhara dari kelas 8G. Saya akan menjelaskan rangkuman bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. 1. Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Dharma merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Dharma memiliki 3 visi mulia, yaitu Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, Budi berarti bijaksana, dan Bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Dharma sebagai berikut. A. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. 2. Jong Sumateranen Bond. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Muhaymin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateranen Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Mohatta, Muhaymin, dan Bahder Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1919. Selanjutnya, antara tahun 1018 sampai 1019 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun, Jong Betawi, dan Jong Bataksbon. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal berikut. A. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda, dan B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato dalam sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Suegondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua adalah sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menegakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas
jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan. Sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatkannya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. B. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purwokerto dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si Bintang Jalang. Chairil lahir di Medan 26 Juli 1922. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajah di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara. Kakinya dirantai dan dikurung di bari terali besi. 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat Patang. I Gusti Ngurah Palung tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal berikut. A. Potensi. B. Tanggung jawab. C. Hak. D. Karakter. E. Aktualisasi diri. F. Cita-cita. Perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang.
Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas. Tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda, yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Kegiatan positif pemuda terutama pelajar di samping giat belajar diantaranya mengikuti kegiatan menupuk rasa cinta tanah air dan prior bangsa seperti aktif di organisasi sekolah, seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara yang bagaimana memperlakukan simbol-simbol negara tersebut. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan mencapai ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sekian dari saya, Raisya Fatimah Az-Zahra. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.